ya. Baik, 39. Bu Rizka sudah ada di Zoom ya. Sudah siap. Oke, baik. Ibu izin dimulai saja nggih sambil menunggu yang lain kurang beberapa orang. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada yang non-muslim di angkatan ini? Tidak ada ya? Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rizka Fitria selaku pengampu materi di dinamika kelompok angkatan 25. Yang kami hormati rekan panitia, Mbak Ananda Citra, Pak Mukhlasin, dan Pak Goni. Tidak lupa teman-teman peserta Latsar angkatan 25 yang pada pagi hari ini sudah hadir di Zoom meeting ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita pada hari ini dapat memulai kegiatan di Latsar angkatan 25 dan tadi sudah disampaikan overview, kemudian ini dilanjutkan materi dinamika kelompok. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita pembelajaran dinamika kelompok diambil oleh Bu Rizka. Terlebih dahulu saya sampaikan beberapa informasi pribadi terkait dengan pengajar kita agar Bapak Ibu lebih mengenal beliau ya. Nama Rizka Nur Fitria, SSI MPD. Beliau lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Mei tahun 1984. Pangkat dan golongan beliau saat ini Iswara Ahli Madya di Balai Keagamaan Semarang. Kemudian beliau saat ini fokus di pelatihan teknis ya Bu Rizka ya. Dan ini beruntung sekali Bapak Ibu bisa bertemu dengan beliau karena biasanya Latsar itu tidak melibatkan Bu Rizka ini. Sekarang ada Bu Rizka yang akan menemani hari-hari kita nanti ke depan ya. Oke, baik, untuk selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu untuk informasi-informasi lainnya bisa langsung bertanya kepada Bu Rizka. Untuk selanjutnya hari ini target kita adalah membentuk kelas ya Bu Rizka ya, ketua kelas dan pengurus di kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rizka. Mohon maaf, ini audionya yang belum di-mute siapa nggih? Ya, ada suara bocor. Iya, silakan untuk di-mute dulu. Oke, sudah? Iya, oke. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Bu Rizka, selamat datang di Angkatan 25. Silakan kami serahkan waktu kepada Bu Rizka sampai nanti pukul 11 ya, kalau tidak salah ya Bu ya. Sampai selesai aja ya Mbak ya. Oh iya, sampai selesai aja. Siap. Oke, monggo Bu Rizka. Baik, terima kasih Mbak Dwi yang telah mengantarkan dan juga rekan-rekan panitia yang lainnya. eh Bapak Ibu ya, saya terbiasa dengan Bapak Ibu gitu nih. Walaupun mungkin ada yang belum menjadi Bapak atau Ibu ya, itu ada sebuah doa gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Maaf, ini masih ada suara yang masuk ini. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini?
Bapak Ibu teman-teman semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Sehat Bu. Bu, Alhamdulillah alhamdulillah sehat, sehat Bu. sekali. Sehat, semangat ya, pastinya harus selalu semangat ya, karena ini hari pertama Ya Bu. Bapak Ibu Semangat, Bu. mengikuti pembelajaran via Zoom meeting gitu nggih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Nggih, Bapak Ibu semua nggih di angkatan 25 peserta pelatihan dasar Angkatan 25, selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu menjadi bagian keluarga besar dari Kementerian Agama. Dan kegiatan pelatihan dasar ini adalah sebuah pelatihan yang wajib Bapak Ibu ikuti, wajib diikuti oleh seluruh calon pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, mohon nanti rangkaian kegiatan yang cukup panjang ya, mohon bisa diikuti dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semua diberi kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir nanti. Tadi terima kasih, saya sudah secara singkat tadi diperkenalkan oleh Mbak Dwi gitu ya selaku panitia gitu. Dan Bapak Ibu di mata pelatihan dinamika kelompok ini nanti ya ini belum masuk di mata pelatihan inti ya nanti kita masih seputar nanti saling berkenalan satu sama lain karena nanti eh, teman-teman Bapak Ibu di angkatan 25 ini akan saling bertemu via tatap maya ya via Zoom meeting kurang lebih selama 2 bulan gitu ya. Baru nanti 3 hari terakhir ya di hari 63, 64, dan 65 nanti Bapak Ibu bertemu secara tatap muka di kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang gitu ya. Jadi mohon rangkaian kegiatan pelatihan dasar ya pembelajaran yang meliputi sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu Bapak Ibu teman-teman mengikuti via Zoom meeting ya. Kemudian nanti asinkronus itu nanti Bapak Ibu mengikuti atau menyelesaikan tugas-tugas ya yang diberikan oleh para pengajar itu sedikit banyak tentang kegiatan pelatihan dasar. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya dan teman-teman semuanya. Ya sudah bisa terlihat untuk PowerPoint-nya. Ya, kita akan mulai ya. Ini masih di masuk materi penunjang gitu nggih, dinamika kelompok. Nah, ini tadi kurikulum kita singkat ya yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Dwi selaku panitia di angkatan 25 ya. Saya rumahnya di Cikal, RT 5 RW 7 Tuntang Kabupaten Semarang dan saya bergabung di Balai Diklat Keagamaan Semarang dengan status sama seperti Bapak Ibu saat ini. Saya mulai dari CPNS gitu ya di tahun 2008. Nah, ini sebagai tambahan informasi gitu, saya merupakan ibu ya dari 3 anak, 1 putri dan 2 putra. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, materi pelatihan dinamika kelompok ya, ini terkait nanti bagaimana kita mengenal dinamika kelompok ya. Jadi yang namanya dinamika kelompok ya nanti ada beberapa tujuan ya atau yang akan kita capai pada mata pelatihan ini. Kemudian langkah-langkah ya nanti kita ada saling berkenalan gitu ya, mengenal diri dan juga mengenal orang lain. Karena Bapak Ibu tidak hanya di sini ada sebagai individu, namun juga sebagai makhluk sosial ya Bapak Ibu juga nanti dalam pembelajaran rangkaian kegiatan dan pelatihan dasar ya itu nanti sudah dikelompokkan ya. Nah, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semuanya yang akan kita peroleh pada pagi hari ini ya. Tadi setelah mengikuti atau yang disampaikan overview, kemudian di mata pelatihan dinamika kelompok, yang pertama adalah nanti kita saling mengenal gitu ya. Tadi saya sudah perkenalan gitu. Kadang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Atau ada yang bisa menambahkan lagi mungkin. Nah, yang pertama kita saling mengenal diri sendiri, mengenal diri kita sendiri maupun mengenal orang lain. Ya. Hari pertama sampai nanti di hari sekitar hari ke-20 gitu nggih nanti Bapak Ibu
hampir tiap hari nanti bertatap maya ya, dengan teman bisa satu kelas ataupun satu kelompok kecil ya, yaitu yang sudah dibentuk itu satu kelas di angkatan 25 ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita nanti juga harus menjalin komunikasi gitu ya, menjalin komunikasi yang harmonis ya, atau kita kenal dengan komunikasi yang efektif ya. Kita baik selama tatap maya, kemudian kita juga Bapak Ibu teman-teman semua juga berdiskusi nih di dalam grup, baik itu grup angkatan 25, kemudian nanti ada grup-grup kecil ya di masing-masing kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, senantiasa komunikasi ini juga terjalin harmonis gitu ya, dan juga nanti terkait rangkaian kegiatan pelatihan dasar. Kemudian Bapak Ibu nanti di akhir atau ending dari mata pelatihan ini adalah membangun komitmen ya, membangun rasa kepercayaan, kebersamaan dan percaya diri ya. Nanti komitmen apa nanti? Kok apa saja kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran sinkronus ya melalui Zoom meeting. Kemudian komitmen apa saja nanti yang tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran melalui Zoom meeting ya atau tatap maya. Kemudian yang keempat adalah nanti kita membentuk struktur organisasi kelas ya. Ada kontrak kebersamaan, kontrak pembelajaran, komitmen pembelajaran, dan juga nanti organisasi kelas. Nantinya struktur organisasi kelas ini adalah menutupi ketua, gitu ya, ketua kelas ya, ketua kelas besar yaitu ketua kelas di angkatan 25. Kemudian nanti juga akan dibentuk ketua atau koordinator kelas koordinator kelompok ya atau ketua di masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, adapun nanti untuk ketua kelompok, ketua kelas, dan ketua kelompok nanti mempunyai tugas gitu ya, berkoordinasi dengan panitia, kemudian dengan para pengajar ya untuk menyampaikan hal-hal mungkin terkait nanti ada tentang tugas, pengumpulan tugas, tentang materi, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah pengertian ya tentang secara umum tentang dinamika kelompok ya. Dinamika kelompok ini adalah suatu upaya menumbuhkan semangat kebersamaan ya, semangat kebersamaan, saling membantu, saling menolong ya, mengingatkan antar anggota kelompok guna mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif, efisien, dan menyenangkan ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, harapannya pada pagi ini ya kita nanti banyak ya apa namanya banyak apa menyampaikan tentang ada komitmen tadi ya, ada kontrak pembelajaran, ada komitmen pembelajaran selama nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya itu mengikuti pembelajaran secara daring ya via tatap maya melalui Zoom meeting. Nah, kemudian nanti juga banyak terjadi interaksi nggih di masing-masing kelompok. Baik, berikutnya ini adalah bagaimana cara kita mengenal diri sendiri ya. Pastinya Bapak Ibu teman-teman semuanya sejauh ini gitu ya, itu sudah mengenal nggih, diri sendiri. Ada beberapa cara ini Bapak Ibu teman-teman yang mungkin sudah dipraktekkan gitu ya. Ada refleksi diri gitu ya. Itu dengan cara meluangkan waktu untuk merenungkan tentang siapa sebenarnya saya, bagaimana karakter, apa yang disukai, apa yang membuat bahagia, apa yang penting dalam hidup. Nah, ini namanya refleksi diri. Kemudian ada juga diary. Nah, dulu mungkin saat-saat kita duduk di bangku SMP gitu ya, itu masih atau SMA itu masih ada buku catatan atau diary gitu ya, catatan harian itu memang dalam rangka kita mengenal diri sendiri. Kemudian juga ada respon dan ada juga feedback. Nah, feedback ini lebih pada umpan balik ya atau Bapak Ibu teman-teman ini
meminta kepada mungkin sahabatnya, kemudian orang terdekat, orang tua, dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah cara mengenal orang lain, Bapak Ibu ya. Selain kita juga harus tahu ya, cara mengenal diri kita sendiri, kita juga harus mengenal orang lain karena eh, nanti di lingkungan kerja pun gitu nggih, Bapak Ibu teman-teman tidak sendirian, banyak rekan kerja dan teman-teman di lingkungan rumah ya dan di lingkungan keluarga dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa cara, yaitu dengan pertama adalah empati, Bapak Ibu ya. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kemudian juga ada perhatian perhatian terhadap perilaku ya. Jadi bisa mengamati perilaku orang lain dalam berbagai situasi. Ada juga dengan pertanyaan terbuka, yaitu mengajukan pertanyaan yang terbuka tapi tetap menjaga sopan santunnya. Ini juga dapat membantu Bapak Ibu teman-teman untuk mengenal orang lain. Dan tak kalah pentingnya adalah tadi komunikasi efektif ya, komunikasi yang harmonis, komunikasi yang efektif ya. Ini eh, memiliki keterampilan komunikasi yang baik ini dapat membantu Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Nah, baik ya di eh, sesi ini ya di dinamika kelompok ini eh, memang yang pertama adalah nanti kita saling berkenalan gitu nggih. Saya tadi secara singkat gitu nggih sudah diperkenalkan dan juga sudah memperkenalkan diri. Maka sekarang adalah kesempatan Bapak Ibu teman-teman semuanya di angkatan 25 itu untuk memperkenalkan diri. Singkat saja, nanti masing-masing bisa menyebutkan nama, kemudian tempat tugas dan jabatan. Oke, baik, kita bisa memulai ini dari layar. Ini yang saya baca ada Mbak Riosa Yunita Devi. Ya, Oke, Bu. ya, bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Riosa Yunita Devi. Saya bekerja ditempatkan di MTS Negeri 2 Wonogiri, Sebagai jabatan guru ahli pertama, guru penjas orkes, Bu. penjas orkes. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ini ada eh, Bapak J. Suseno. Ya, Iya, ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joko Suseno, biasa dipanggil Mas Seno. Ini saya, Dirinya tadi siapa Pak Joko? nggih, Joko Oh, Suseno, Joko biasa Suseno. dipanggil Pak Seno ya. Atau Mas Seno nggak apa-apa karena saya masih Single. muda. Oh, keren masih single, Biasanya, masih nggih. muda ya. Saya ditugaskan di Min 3 Gunung Kidul. Ya, jabatan saya guru ahli pertama, guru penjas orkes sama seperti Mbak Oh Riosa iya, tadi. guru Nggih. penjas orkes. Oke, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya ada Pak Ahmad Daman. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damanhuri. Saat ini saya bekerja atau ditempatkan di KUA Mertawidan sebagai penghulu ini pertama. Ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Muhammad Faris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Ya, mungkin suaranya bisa lebih keras lagi. Oh, gitu. Ya, izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Muhammad Faris Rasyadon. Kemudian tempat tugas saya di MTS Negeri 1 Yogyakarta. S1 Jadi, sebagai guru ahli pertama di sejarah kebudayaan Islam. Oke. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Awaliatu. Terdengar gitu, Bu? Ya, sudah Awaliatu Khairunisa. Iya.
Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Awaliyatul Hairunisa, biasanya dipanggil Lia. Kemudian untuk unit kerja saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kudus sebagai dosen asisten ahli. Nah, baik, terima kasih. Berikutnya kepada Bu Maulidah Hasan. Ya, Ya, terima kasih Bu. Sanah ya. Iya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasana. Sekarang ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kudus sebagai guru bahasa Inggris. Baik, Terima baik. kasih. Oke, berikutnya ini ada Bu Restuningsih. Monggo. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Restu Ningsih, biasa dipanggil Bu Restu. Saya ditempatkan di MTS Negeri 3 Karanganyar sebagai guru akidah akhlak. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Febrianta Surya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Surya Nugraha. Bisa dipanggil Pak Febri atau Ya, Pak suaranya Febrianta. kecil sekali nih, Pak. Bisa dipanggil Pak Febri atau terkenal ya. Oke, oke, monggo lanjut. Saya ditempatkan di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai dosen asisten ahli. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Sultan Bahaudin. Ini namanya mirip Gus Baha ya, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Bahaudin, asli dari Cilacap, Jawa Tengah, Ujung Kulon, Jawa Tengah ya. Penempatan di KUA Kecamatan Maus, Cilacap sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Hendrar Ari Asih. Baik, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Hendar Ariasih. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara sebagai guru ahli pertama bahasa Indonesia. Oke, baik, guru bahasa Indonesia. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Moko Dantoro. Iya, monggo. Maaf, suaranya kok belum terdengar? Atau ada kendala teknis ini audionya? Coba. Oke, Halo, mungkin Pak. Halo? Udah masuk belum, Bu? Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Moko Dantoro, jabatan sebagai guru ahli pertama guru PPKN yang ditempatkan di MTS Negeri 1 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ini ada Pak Barkah Yusuf. Ini kok, halo? Nampaknya mungkin karena ini ya tidak terlihat ini. Backgroundnya Oh tak iya, matikan ya, Bu. oke. Atau mungkin apa pas belakangnya lebih Backlight. Oh iya, backlight. Backlight, Bu. Oke, oke, monggo Pak Barkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkah Yusuf Sinatria. Saya ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, jabatan sebagai analis SDM aparatur. Oh, SDM Analatur. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Bukania Fitri. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fitri Febriana, biasa dipanggil Kania. Tempat tugas saya di Kementerian Agama Kota Tegal sebagai penyuluh agama Islam. Oke, penyuluh ini. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Muhammad Uwais Al-Koroni. Uwais ini. Oke, monggo. Ya, kenalkan saya Muhammad Wasal Korni, penempatan di KUA Kecamatan Belek, Kabupaten Malang,
Oh, Pemalang. Nggih. sebagai penghulu ahli pertama. Nggih, baik. Terima kasih. Berikutnya Bu Angga Nurlitasari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Rizka. Perkenalkan, nama saya Angga Nurlita Sari Haryono, Ibu. Sekarang bekerja di MTSN Negeri 4 Boyolali sebagai guru bimbingan dan konseling, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Ibu Arifatul Khiyaroh. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hiaroh, biasa dipanggil Arifa. Saya bertempat di Min 1 Sragen sebagai guru ahli pertama Al-Quran Hadis. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Bu Ida Yuli Rahmawati. Ya, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Ida Yuli Rahmawati. Untuk tempat tugas saya di MAN 3 Klaten, untuk jabatan guru ahli pertama, guru antropologi. Begitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya ini ada Pak Langgeng Pangestu Aji. Ya, monggo. Kenalkan, saya Langgeng Pangestu Aji dari MAN 2 Boyolali sebagai guru ahli pertama, guru fisika. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Pak Hasan Masmudi. Ya, monggo. Perkenalkan, saya Hasan Masmudi. Sekarang Maaf, suaranya tidak terdengar ya, Pak. perkenalkan, saya Hasan Masmudi. Saya ditempatkan di KUA Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Terima kasih. Oke, sebagai penghulu atau penyuluh? Oke, baik. Berikutnya pada Bu Asmia Naufala. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asma Naufala Zahra. Nama panggilannya Fafa. Penempatannya di kantor Kemenak Kabupaten Boyolali sebagai pengawas jaminan produk halal. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Habib Maulana. Ya, monggo. Suaranya? Peningkatan di Universitas Negeri Kudus, Komisi Sosialisasi. Terima kasih. Iya, kurang jelasnya tadi tidak apa-apa. Baik, berikutnya ada Bu Siti Mariam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, biasanya dipanggil Mariam. Saya ditempatkan di Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Kudus sebagai auditor ahli pertama. Oh, auditor. Baik, terima kasih. Berikutnya pada Pak Abdul Rahman. Monggo, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Fakih, unit kerja di KUA Pagaruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Golongan sebagai penghulu ahli pertama, Ibu. Oke, penghulu. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih. Oke, berikutnya ada Pak Fahlevi Amirul Farsa. Ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlevi Amirul Farsa, biasa dipanggil dengan Levi. Penempat kerja saya di KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik, berikutnya ada Pak Iqbal Mahbubi. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahbubi, asli Kendal. Tempat tugas saya di KUA Pelantungan, Kabupaten Kendal. Sebagai penghulu, calon penghulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang belum Bu Ratna Ningsih. Terima kasih waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih, penempatan di Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kudus sebagai calon auditor ahli pertama.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Arvin Yahya, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Arvin Yahya. Saya ditempatkan di KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagai penghulu ahli pertama. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Maimunah. Diri, nama saya Maimunah dari di MTS Negeri 2 Surakarta, guru IPS. Baik, terima kasih. Berikutnya ada yang belum? Oh, Pak Muhammad Khairul. Ya, Bu. Ya, dengerin Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Najib. Ini mungkin tetangganya Ibu ya, Ibu di Cikatontang, di Kota Salatiga, Bu. Penempatan di Kecamatan Sederjo sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Salatiga nih ya tetangga. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Fatah Khairul. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kenalkan saya Fatah Khairul Haq, panggil Fatah, tempat tugas di KUA Kecamatan Gobok, Kabupaten Kudus sebagai penyuluh agama Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Intan Dwi Rahma. Ya. Baik, terima kasih Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Rahmadani. Saya ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sebagai perencana ahli pertama. Terima kasih. Baru satu nih yang sebagai perencana. Terima kasih. Berikutnya ada Bu Arini Alfa. Cek. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Rizka dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Arini Alfa Mafada, biasa dipanggil Arin. Sekarang saya ditugaskan di MAN 2 Kota Pekalongan sebagai guru matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Pak Syukron Setiawan. Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Syukron Septiawan. Saya dari KUA Rawalo, Kabupaten Banyumas. Di sini saya sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Baik. Berikutnya ada Pak Mahfud. Pak Mahfud Al-Bahtiar, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin perkenalkan nama saya Mahfud Al-Bahtiar, biasa dipanggil Bahtiar, asal dari Kabupaten Jepara. Untuk tempat tugas ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal dan sebagai guru ahli pertama guru geografi. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Uhtina Duhi. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Mohon maaf, apa terdengar, Bu? Iya, namun agak lirih ya, agak kurang keras. Kecil. Oke. Terima kasih waktunya. Mohon izin perkenalkan, saya Uhtina Dwi Aninita, panggilannya Uhti. Saya asalnya dari Brebes, mendapat penempatan di MAN Kendal sebagai guru TIK ahli pertama. Terima kasih. Baik. Berikutnya ada Bu Nusaibah. Monggo, Bu Nusaibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaibah. Saya ditugaskan di KUA Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul sebagai penyuluh agama ahli pertama. Baik, sebagai penyuluh. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Zuhad Badrul Hussein. Ya, monggo. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuhad Badrul Hussein. Untuk penempatan saya ditempatkan di KUA Kecamatan Banyumane, Kota Semarang. Sebagai penghulu. Bu. Dan saya tinggalnya di Bawen. Oh, di Bawen. Ya, langsung di ya, Pak. Di KUA sebagai penghulu ahli pertama. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ada Pak M. Abdul Muiz. Ini baru perjalanan tadi ya, Pak ya? Mohon izin Bu, perkenalan ini masih di perjalanan di Bangka.
Kenalkan nama saya Muhammad Abdul Muiz, penempatan di Sidoarjo, guru ahli pertama guru teknik. Oke. Nggih, mungkin nanti kalau besok ada kegiatan sinkronus gitu nggih Pak, mungkin bisa dipersiapkan lagi nggih. Takutnya nanti ada warning dari panitia seperti itu. Nggih. Nggih, baik, berikutnya ada Bu Mila Indayani. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mila Indayani, biasa dipanggil Mila. Saya bertugas di MAN 2 Pekalongan sebagai guru pendidikan Pancasila. Terima kasih. MAN 2 Tegal, sorry. Tidak lupa, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ada Pak Muhammad Asfaul Hulam. Ya, monggo. Iya Bu, baik Bu. Nama saya Muhammad Asaful Hulam, aslinya dari Jepara, penempatan kerja unit KUA Kecamatan Donorojo, Jepara. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang belum? Nampaknya semua sudah nggih Bapak Ibu? Ya, baik. Jika sudah, nggih, terima kasih. Itu nggih nanti Bapak Ibu di angkatan 25 dan nanti di masing-masing kelompok nggih seiring berjalannya waktu kegiatan Zoom meeting, sinkronus, kemudian juga terkait dengan tugas-tugas nggih nanti bisa lebih akrab. Nggih, baik Bapak Ibu, izin melanjutkan paparan ya. Ya, yang agenda kita yang pertama tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri nggih walaupun secara singkat, padat dan jelas gitu nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tujuan atau ending kita di mata pelatihan dinamika kelompok adalah membentuk struktur organisasi ya atau kita sebut dengan perangkat kelas. Nah, nanti kita di kelas utama dulu, kelas utama itu di kelas besar nggih, di angkatan 25. Nah, ini seperti biasa di angkatan-angkatan sebelumnya itu adalah perangkat kelas yang biasa kita bentuk nggih melalui materi atau mata pelatihan dinamika kelompok adalah ketua, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah, monggo Bapak Ibu, teman-teman semuanya gitu nggih. Untuk pembentukan ini kita nanti monggo siapa yang akan dicalonkan atau mungkin sebagai apa namanya volunteer relawan mencalonkan diri boleh gitu nggih. Nanti untuk berapa orang ya beberapa orang tidak kita batasi gitu nggih. Hanya nanti kita ada polling Bapak Ibu. Nah, monggo bisa membuka Menti ya. Bapak Ibu bisa membuka menti.com, kemudian apa namanya untuk, nah ini adalah untuk kodenya. Sebentar, saya nampakkan dulu ya. Ya, boleh langsung Bapak Ibu boleh menggunakan ini apa namanya kita fokus ke pembentukan perangkat kelas ya. Di Menti itu saya desain ada beberapa itu nanti setelahnya monggo menti.com kemudian masukkan kodenya. Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu? Ya, masukkan kodenya. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop 689 60293. Ya, ada yang sudah berhasil join? Halo? Mana suaranya? Sudah, Ibu. Iya, Sudah sudah, ya. Bu. Oke, baik. Jika sudah ini saya bentar. Monggo yang belum berhasil. Ya, monggo yang belum berhasil. Kemudian sebentar, saya cek dulu di ya. Kodenya ditampilkan lagi Bu, mohon maaf. Oh, nggih, baik kodenya. Sebentar, saya present dulu. Ya, monggo.
Sudah terlihat untuk kodenya? Cek Bapak Ibu, untuk kodenya sudah terlihat? Belum, Bu. Sebelah mana ya, Bu? Oh, di sebelah atas ini. Sebentar, sebentar. Ini. Apa tak ketik di itu aja, Bu? Di kolom komentar. Oh, baik. Saya ketik nih. Tadi berapa tadi? 689. Ya, monggo bisa diketik di apa? Di chat room ya, di Zoom boleh. 68960293. Enggak, ini untuk nama ya, untuk namanya masih kosong. Monggo ini nanti yang ditunjuk boleh ya. Bu, ini kita baru kenal kok langsung menunjuk. Nah, mungkin kan dari perkenalan itu nanti oh ini nampaknya ini cocok ini jadi ketua misalkan. Oh, ini dari suara, dari nama ini cocok untuk menjadi sekretaris itu kan. Nah, monggo nanti untuk sudah masuk semua Bapak Ibu? Oke, monggo mungkin ada yang membantu untuk menuliskan di chat ya, di Zoom nggih. Nah, monggo ini sudah di chat. Terima kasih yang membantu menuliskan di chat. Monggo Bapak Ibu bisa ini ada yang sudah memilih, belum nggih? Nah, monggo Bapak Ibu bisa siapa yang kira-kira akan dicalonkan menjadi ketua kelas Bapak Ibu? Langsung saya tulis ini, nanti Bapak Ibu yang memilih. Yang pertama siapa atau yang mencalonkan diri? Halo, siapa Pak? Mas Hasan Masuti. Oh, Mas Hasan ya, ini Hasan. Ini nanti hanya apa tugasnya tidak begitu berat, nggih. Nanti saling mengingatkan. Hasan, Mas Mudi ya. Iya, Oke, Bu. monggo. Siapa lagi, Bapak Ibu? Ini nanti kita lihat pollingnya, kemudian nanti polling yang tertinggi dipilih menjadi ketua, kemudian nanti yang kedua, ketiga jadi sekretaris. Boleh 6 atau 7. Monggo siapa lagi, Bapak Ibu? Mungkin yang Masuk, Bu, masuk. siapa? Muhammad Asaful Gulam, Bu. Ngawur. Sabul Gulam ya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ini mungkin dianggap ini ya cocok untuk jadi ketua gitu. Oke, monggo siapa lagi? Boleh ini yang perempuan ini untuk perwakilan. Monggo siapa lagi? Minimal 3 ya, kan nanti ada ketua, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Monggo perwakilan, mbak-mbak, ibu-ibu. Ya, boleh sebagai volunteer nanti mencalonkan diri boleh. Mbak Monggo Riosa Yunita, Bu. siapa? Mbak Riosa Yunita, Bu. Siapa? Riosa Yunita. Oh, Riosa ya. Riosa Yunita. Ya, ada lagi atau cukup? Ada lagi? Mana suaranya? Ada Cukup, lagi? Bu, cukup. Cukup. Ya, baik. Ini kok tiba-tiba yang ketiga sudah ada yang memilih ya. Nah, monggo Bapak Ibu nggih di layar baik di HP maupun di saya present. Nah, monggo memilih di antara 3 ada Pak Hasan, Pak Asabul Gulam dan Bu Riosa Yunita. Ya, nanti saya hitung jika ada yang kurang berarti belum ya. Pilih kemudian submit. Ya, kita lihat perolehan suara ya. 15 baik 10 baru 23 ya sampai semua memilih ya. Jadi mohon satu peserta 1 kali saja memilihnya nggih. Baik. Nah, berapa ini? 17 tambah 14. Baru 31. Monggo lanjut lagi. Ya, berapa ini? 14 tambah 17. Ya, masih ada
sekitar 7 yang belum memilih. 16 tambah 17. Baru 33, 7. Masih kurang 6 yang belum. Masih ditunggu untuk memberikan suaranya. Ya. Nah, ini termasuk nilai-nilai bela negara ini, implementasi nilai-nilai bela negara ini. Bagi yang tidak memilih, ya berarti belum mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ini ya. Ya, berapa ini? 18 tambah 19. Yuk, masih 3 lagi, ditunggu Bapak Ibu yang belum. Ya, sampai nanti saya tutup jumlah 40. Ini berapa? 18, 19, masih 37. Mana yang 3? Iya, untuk sementara urutan pertama Pak Hasan. Ya, mungkin ini kandidat ketua kelas ya. Ini baru 37. Kita tunggu lagi 3. Iya, kita tunggu 3 yang belum memilih. Mana suaranya Bapak Ibu? Yang 3 yang belum memilih. Ayo. Baik, masih kurang 2. Baru 38. Iya, masih kurang 2. Saya tunggu sampai sejumlah 40, yaitu sejumlah peserta. Mana 2 lagi, Bapak Ibu yang belum memilih? Ya, gunakan hak pilih Anda. Ya. Saya tunggu 1 menit lagi. Iya, 39, masih 1 lagi yang belum. Sampai sejumlah 40. Ya, 1 lagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah awal sehingga Bapak Ibu harus sportif ya untuk bisa memberikan hak pilihnya. Ya. 1 lagi 19, 20, baru 39. Ya. 1 lagi yang belum. Mungkin tadi yang baru perjalanan sudah bisa memilih. Pak Abdul Muiz Sudah, tadi. Bu. Oh, sudah. Oke, monggo yang belum Bapak Ibu masih ditunggu. Ya, ini adalah salah satu apa namanya bentuk sportivitas ya atau sportif di dalam mengikuti pembelajaran. Masih kurang 1 lagi. Mana? Siapa yang belum? Oke, baik. Sambil menunggu yang belum memilih ya. Jadi sementara dari hasil polling ya untuk yang menjadi ketua kelas adalah Pak Hasan, Mas Ngudi, kemudian yang menjadi sekretaris 1 adalah Pak Am Ashabul Hulam. Ini panggilannya sinten, Pak? Pak Ashabul. Ashabul, Bu. As Ashab. oh, Ashabul, Pak Asha ya. Iya, Ashabul. FU bukan B. Oh, nggih. Nanti mohon dikoreksi nggih, Pak. Mohon maaf untuk kesalahan penulisan nama gitu nggih. Kemudian untuk sekretaris 2 yang terpilih, ini masih 1 lagi. Ini jumlah kelasnya, jumlah pesertanya 39 atau 40 nggih. Nanti saya cek. Ada Bu Riosa Yunita. Ini panggilannya siapa, Bu? Yunita atau Bu Riosa? Riosa, Bu. Oh, Bu Riosa. Riosa. Nah, oke. Ya. Baik, ini masih kurang 1 lagi nih yang belum nih. Ya. Oke, baik. Mohon setiap kegiatan ya di pembelajaran ini bisa diikuti nggih Bapak Ibu. Baik, monggo ini nanti bisa ditulis nggih di grup. Nah, kemudian saya beri waktu nggih untuk Pak Hasan sebagai ketua terpilih, kemudian Pak Asha sebagai sekretaris 1 dan Bu Yosa sebagai sekretaris 2 untuk memberikan 1 atau 2 patah kata. Monggo Pak Hasan. Mana nih Pak Hasan? Monggo Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tak cari dulu di mana ini keberadaannya. Terima kasih teman-teman telah memberikan tanggung jawab kepada saya. Mungkin saya perlu bantuan untuk koordinasinya teman-teman. Untuk mohon bantuannya karena
terus terang saya baru aja menjadi belum berpengalaman sebagai ketua. Mungkin dibantu apa yang bisa dibantu gitu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah memilih saya. Mungkin itu aja. Kalau ada masukan bisa bilang ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. pasti nanti dibantu nggih Pak Hasan oleh teman-teman. Ini ada kayak nampaknya kelas yang kompak nih ya di angkatan 25. Nggih, baik berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Muhammad Asyaful ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kok ada nama saya ini gimana Bu ceritanya? Tadi siapa yang mengusulkan ini? Ya ini siapa tadi ya? Ini bertanggung jawab atau tidak ini nih Pak? Nggak apa-apa, yang jelas ini sebagai awal gitu ya Pak ya, awal silaturahmi seperti itu. Anggap saja ini sebagai awal silaturahmi di angkatan 25. Oke. Monggo Ya, Pak. semoga angkatan 25 tetap solid, kompak selalu. Bareng-bareng kita melangkah. Terima kasih. Oke. Baik, kemudian berikutnya saya beri kesempatan pada Bu Yosa. Ya, monggo. Oke, oke, terima kasih ya Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Ya ini tadi seperti Pak Gulam tadi, nama saya bisa disebut mungkin karena terdisplay paling atas. Oke, tapi mboten napa-napa. Eh, Mungkin dari saya hanya sedikit. Mohon bantuannya teman-teman satu kelas, mohon kerjasamanya. Semoga kita mengawali bersama, kita lulus bersama, kita menyelesaikan semua tugas bersama dengan baik, sesuai ekspektasi. Semoga semua diberikan kelancaran. Karena setiap manusia itu pasti ada kesalahannya. Jadi apabila nanti dalam melaksanakan tugas saya sebagai sekretaris nggih, di kelas ini ada kesalahan bisa dijawil saling mengingatkan. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih, ini Bapak Ibu adalah ketua gitu nggih. Nanti monggo semua saling membantu nggih karena tadi untuk apa di dinamika kelompok ini adalah upaya nanti saling membantu, saling tolong menolong, berkomunikasi secara harmonis dan secara efektif ya. Jadi nanti untuk perangkat kelas yang terpilih ya nanti lebih banyak melakukan koordinasi, nggih, koordinasi baik dengan para panitia dan para pengajar karena Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan ini kan pasti akan ada tugas-tugas dan tugas-tugas itu saya sampaikan ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, monggo nanti harapannya di angkatan 25 ini nanti nggih semoga solid gitu nggih semua tugas-tugas dapat terselesaikan tepat waktu. Nggih. Mungkin itu untuk perkenalan, nggih. Kemudian bisa saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu ke materi. Nah, monggo nanti untuk perangkat kelas yang terpilih nanti bisa dituliskan di PA. Nggih, baik Bapak Ibu. Berikutnya kita masih akan bermain juga dengan Menti, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi setelah kita tadi ya organisasi kelas sudah terbentuk ketua, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kemudian berikutnya kita akan membentuk komitmen kelas atau kontrak belajar Bapak Ibu ya. Jadi selama mengikuti pembelajaran tatap maya via Zoom meeting ya, nanti pembelajaran ini kan nanti ada pengajar dari WI nanti yang menyampaikan materi, kemudian juga ada diskusi, ada tanya jawab. Nah, ini nanti pastinya kan ada semacam kewajiban ya atau peraturan atau sesuatu yang wajib dilakukan saat mengikuti pembelajaran. Nah, ini beberapa contoh komitmen Bapak Ibu, komitmen apa yang perlu dibangun dalam kelas selama mengikuti pembelajaran via Zoom meeting ya.
Nah, ini contoh-contohnya adalah ada disiplin, kerjasama, peduli, toleransi, aktif. Nah, nanti mohon setiap peserta nanti bisa menuliskan komitmen. Dan komitmen ini nanti adalah menjadi komitmen kelas. Jadi nanti eh, komitmen yang dituliskan nanti nggih di Menti itu nanti bisa difoto atau di screenshot. Mungkin nanti saya minta bantuan sekretaris nggih ataupun ketua nanti screenshot karena nanti komitmennya nanti ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kewajiban ya. Contoh kalau kewajiban mengikuti Zoom meeting gitu nggih dilarang merokok seperti itu nggih. Kemudian mohon tidak apa ya tidak makan dan minum. Misalkan kalau mau makan dan minum ya nanti izin dulu, izin ke belakang, sekali ke belakang nanti bisa makan dan minum seperti itu ya. Jadi mohon nanti kewajiban-kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan selama mengikuti kegiatan sinkronus ya atau Zoom meeting. Kalau asinkronus kan tidak Zoom ya, nanti Bapak Ibu hanya menyelesaikan tugas-tugas. Nah, itu Bapak Ibu contoh-contoh komitmen ataupun juga kita sebut dengan kontrak belajar ya. Jadi buatlah kontrak pembelajaran agar harapan Anda tercapai. Nah, ada dua Bapak Ibu kewajiban dan larangan. Misalkan kewajiban disiplin masuk Zoom tepat waktu, nggih. Kemudian juga Bapak Ibu selama pembelajaran ini nanti mungkin ada jadwal-jadwal yang bersifat tentatif ya. Jadi mungkin saat coaching atau juga saat nanti tadi sudah disampaikan oleh panitia di overview mungkin eh, apa namanya materi-materi dari para pejabat. Nah, itu kan nanti ada pergeseran waktu ya. Nanti mohon bisa dimaklumi karena Bapak Ibu ini adalah pelatihan yang wajib diikuti dan Bapak Ibu sudah ditugaskan menjadi peserta sehingga mohon bisa dipantau grup ya. Jadi nanti yang mengajar saat ada Zoom ya nanti mohon bisa dikondisikan. Nah, ini Bapak Ibu monggo nanti kewajiban atau larangan mungkin tadi nggih dilarang menerima telepon, dilarang makan atau minum ya dan sebagainya. Nah, nanti monggo masing-masing bisa Bapak Ibu tuliskan. Nah, sama nanti masih di Menti ya. Nah, yang bawah nanti Bapak Ibu nggih. Mohon izin nggih Bapak Ibu kita berdiri sebentar nggih karena di pukul 10 Silakan kepada Bapak Ibu pegawai pimpinan untuk menghentikan aktivitas sejenak karena sesaat lagi akan kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita berdiri sebentar Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali guys Bapak Ibu, monggo bisa dibuka lagi mentinya. Kemudian
Ya, ini yang di slide yang kedua. Ya. Ya, mohon tuliskan apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu selama mengikuti proses pembelajaran di rangkaian kegiatan Latsar, terutama untuk yang kegiatan sinkronus ya atau Zoom meeting. Nah, ini mohon untuk ini langsung saja diketikkan Bapak Ibu ya, diketikkan untuk yang menulis nama ini mohon direvisi nggih. Oke, baik Bapak Ibu mohon bisa dituliskan, iya untuk yang nama ini mohon direvisi nanti menjadi kewajiban, mungkin disiplin, masuk ruang Zoom tepat waktu, ya mengerjakan tugas tepat waktu, ya bekerja sama. Jika kan tugas kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Oke, monggo Bapak Ibu bisa dituliskan, ya, ya maksimal tiga kata. Oke, ini yang nama mohon bisa direvisi. Ya, bekerja sama dengan baik, kemudian menjaga ketertiban, masuk Zoom tepat waktu, baik. Mohon ini yang menuliskan nama ketua dan ini nggih bisa di-delete ya atau bisa direvisi. Ya, kamera dihidupkan, bagus. Kemudian juga nampaknya ada kewajiban untuk sekali on kamera dan pakai virtual background ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon ini nanti juga bisa apa namanya ditaati, nggih. Ya, baik taat peraturan, saling membantu, fast respon ya, menyimak dengan sesama, baik. Ia menjaga keharmonisan, mengerjakan semua tugas tepat waktu, ya bersedia berkolaborasi, ya disiplin waktu, berpakaian rapi, betul Bapak Ibu, karena ini adalah pelatihan yang bersifat wajib, ya seperti on kamera, kemudian memakai virtual background, ya itu adalah satu kewajiban berpakaian rapi, ya terutama menggunakan seragam hitam putih, nggih, selama mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting. Nggih, raise hand jika nggih. Ya, dilarang merokok, raise hand sebelum bertanya, disiplin manajemen waktu, mengisi presensi kehadiran, nggih, terutama di PLC ya, di LMS, Bapak Ibu jangan lupa setiap harinya Bapak Ibu bisa masuk ya atau login di LMS kami di plc.bdksemarang.net. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu yang tertulis besar, tulisannya besar ini adalah ada beberapa yang mengetikkan kata-kata yang sama. Oke, monggo bisa di screenshot atau di foto hasil dari kontrak pembelajaran, ya. Nah, dari hasil kontrak pembelajaran, monggo mungkin ketua atau sekretaris satu atau sekretaris dua. Nggih, ini masih berjalan Bapak Ibu, monggo bisa di screenshot atau di foto, kemudian nanti di share di grup ya, di grup angkatan 25. Dan ini semua adalah menjadi komitmen bersama ya di angkatan 25. Masuk 10 menit lebih awal, bisa ketenangan lingkungan. Kemudian berbicara dengan sopan, berkata sopan, ya on kamera dan virtual background, ramah dengan sesama, ya ini ada senyum, salam, sapa gitu nggih Bapak Ibu. Kalau seperti di madrasah itu ya 5S atau bahkan 7S gitu nggih. Kerjasama yang baik, saling membantu, memperhatikan, mute jika tidak diperlukan gitu nggih agar suaranya tidak masuk, mengerjakan semua tugas menaati peraturan dan menggunakan seragam. Nggih, monggo Bapak Ibu hasil dari polling atau dari
Menti ini nanti bisa difoto, kemudian di screenshot, di share di grup besar, nggih, yang nanti menjadi pengingat bersama di angkatan 25. Ada lagi Bapak Ibu yang belum? Ya, jadi masuk Zoom tepat waktu, kemudian disiplin waktu mengerjakan tugas ini adalah yang ditulis tebal. Ini adalah banyak yang Bapak Ibu menuliskan kata-kata yang sama ya. Jadi banyak dituliskan masuk Zoom tepat waktu, mengerjakan tugas, gitu, nggih, bekerja sama, berpakaian rapi, dan pastinya tentang kedisiplinan. Nggih. Sudah semua Bapak Ibu? Baik, jika sudah kita lanjut ke di bawahnya ya, yaitu tentang larangan Bapak Ibu ya. Baik. Nah, berikutnya monggo ini bisa di foto hasilnya atau di screenshot. Kemudian sekarang adalah mohon tuliskan yang menjadi larangan di saat mengikuti proses pembelajaran, terutama di saat sinkronus atau Zoom meeting. Ya, baik, makan dan minum boleh. Oh, makan dan minum boleh, namun izin ya mungkin saat bersamaan izin ke belakang, Bapak Ibu bisa makan dan minum, gitu nggih. Dilarang berisik, oh dilarang ada memasak ini, ya pergi tanpa izin, dilarang lift tanpa izin, dilarang menerima telepon, mungkin jika ada telepon atau panggilan dari atasan, dari pimpinan, nggih nanti izin dulu, mungkin dicat gitu nggih. Ya, oh meninggalkan sholat ini. Ya, biasanya kita istirahat jam 12 nggih, kemudian juga di hari Jumat nanti menyesuaikan. Nggih, terlambat masuk Zoom. Judi Bapak Ibu. Ini berjudi saat Zoom ya atau saat di tempat kerja ini ada. Semoga tidak terjadi nggih. Oh, dilarang cuek ya. Jadi saling menyapa tadi nggih ramah. Dilarang menjadi provokator. Provokatif atau provokator ini? Kemudian ya tidak presensi sehingga nanti saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang les tanpa izin, berkata kotor, jilbab tidak putih kecuali pengajar gitu nih Bapak Ibu ya. Kalau peserta semuanya wajib selama kegiatan sinkronus melalui Zoom meeting Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu atau mbak-mbak ini nggih harus memakai kerudung putih. Seragam juga wajib seragam putih dan bawahan gelap atau hitam ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam surat pemanggilan peserta. Oh tidur ya, kalau mau tidur mungkin izin dulu gitu ya, Bu izin ke belakang gitu ya. Tapi ada boleh makan, boleh minum seperti itu. Kemudian dilarang menyebarkan hoak ini Bapak Ibu ya. Nah monggo yang belum menuliskan off kamera, off cam ya. Kemudian tidak mau bekerja sama. Nah, ini bagaimana kalau ada tugas kelompok seperti itu ya? Karena tugas nanti selama penguatan atau pemberian materi baik di agenda 1, 2, 3 ini ada tugas individu dan tugas kelompok Bapak Ibu. Oke, berikutnya dilarang menerima telepon, nanti bisa izin ya, tidak hadir tanpa izin ya, seperti tadi di saat pemilihan perangkat kelas ada satu yang tidak memilih ya. Mohon nanti di kegiatan-kegiatan pembelajaran setelah ini tidak terjadi lagi. Jadi Bapak Ibu dimohon semua aktif, semua tadi nggih proaktif gitu nggih dalam pembelajaran ya. Jadi ada yang harus dikerjakan, mungkin ada perintah, ada tugas gitu nggih dari para pengajar, mohon bisa nanti diselesaikan. Ya, dilarang merokok, betul ini Bapak Ibu. Saya pernah saat Zoom meeting gitu nggih ada yang merokok itu rasanya gimana gitu nggih. Wah, jadi mohon Bapak Ibu mohon dengan sangat nggih kalau mau merokok, makan, minum nanti bisa izin terlebih dahulu. Baik, berbohong. Ini berbohong. Apa ini contohnya ya. Dilarang jadi provokator, memotong pembicaraan, mungkin nggih tadi jika akan bertanya raise hand dan sebagainya. Terlambat masuk Zoom ya biasanya yang terjadi itu
Bapak Ibu belum bergabung gitu nggih. Mungkin ada satu dan lain hal atau mungkin contoh sedang berguru ya, mungkin baik guru sedang ada jadwal mengajar ya nanti bisa disesuaikan dengan waktu Zoom meeting ya karena Bapak Ibu sejatinya sebagai peserta ini sudah dibuatkan surat tugas dari pimpinan guys dan wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran selama kegiatan pelatihan dasar. Sudah semua Bapak Ibu ya, dilarang membuat gaduh, kemudian terlambat tanpa izin, telat tanpa keterangan, lift tanpa izin, ya, dilarang meninggalkan suatu pasti. Kemudian ya tidak mau kerja sama, ya. Nah, ini masih ada lagi yang masuk, oke. Monggo Bapak Ibu Ketua, Sekretaris 1 atau Sekretaris 2 ini masih berproses untuk apa namanya word cloud-nya. Monggo yang belum ya. Jadi ini banyak yang untuk larangan ya ini adalah dilarang merokok, pergi tanpa izin, dilarang berisik ya, tidur. Nah, terlambat masuk Zoom ini adalah nanti yang akan menjadi komitmen bersama. Ini komitmen kata-kata ini adalah dari Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu. Gitu nggih. Nah, monggo bisa di screenshot ataupun di foto komitmen atau kontrak pembelajaran terutama yang menjadi larangan saat kegiatan pembelajaran di sinkronus atau melalui Zoom meeting ya ini adalah dari Bapak Ibu ya ide dari Bapak Ibu dan juga untuk Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu taati gitu nggih. Jadi peraturan ataupun larangan ide-ide dari Bapak Ibu peserta yang juga nanti harus ditaati oleh seluruh peserta di angkatan 25. Cukup Bapak Ibu? Oke, baik. Monggo bisa di screenshot dulu dari perangkat kelas sama nanti kemudian bisa di share ya, di grup WA sebagai pengingat ya. Jadi nanti saat di tengah perjalanan ada kegiatan Zoom meeting, ada beberapa peserta yang mengabaikan hal-hal ya, mungkin yang menjadi larangan atau kewajiban, mohon bisa nanti saling mengingatkan. Harapannya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Nah, ini ada beberapa di chat. Ya, insya Allah jika Bapak Ibu ada di chat, izin gitu, juga akan kami balas. Oke. Nah, baik tadi beberapa kontrak pembelajaran ya terkait kewajiban, kemudian larangan ya itu juga sudah selesai kita Bapak Ibu sampaikan dan harapannya memperlancar proses pembelajaran ya saat tatap maya. Oke, baik Bapak Ibu izin untuk melanjutkan materi ya. Ya, masih ada satu lagi materi ya tadi terkait dengan kewajiban, kemudian larangan. Nah, berikutnya adalah ada harapan Bapak Ibu ya. Ya, jadi harapan Bapak Ibu monggo untuk harapan ini linknya saya besarkan dulu. Adalah di s.id saya membuat pakai aplikasi Padlet. Nah, ini di s.id harapan DK 25 ya. Sebentar. Saya tuliskan di saya tuliskan di chat Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan harapan. Boleh harapan saat proses pembelajaran, selama proses pembelajaran, atau setelah proses pembelajaran. Nah, untuk ini guys, Bapak Ibu, sebentar saya tunjukkan. Ada yang sudah berhasil masuk ke aplikasi Padlet, Bapak Ibu? Cek suaranya. Halo? Oh, sudah Bu. Oke, boleh ini juga nanti. Oke,
boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop ya. Jadi tuliskan harapan Bapak Ibu boleh selama dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dasar. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Mohon perhatikan nggih. Nah, caranya di sini Bapak Ibu ada tanda plus nggih, di kanan bawah itu ada tanda plus ya. Kemudian biasanya di sini. Nah, Bapak Ibu, nah caranya adalah, nah di sini write your response. Nah ini nama dulu, misalkan nama saya Rizka. Nah monggo nanti harapan, nah bisa dituliskan harapannya apa. Misalkan selalu semangat, selalu semangat. Nah bla 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 nanti. Nah, jika sudah, pastikan Bapak Ibu yang pertama ditulis adalah nama dulu ya, sehingga nanti yang terpublish atau post di dinding ini adalah ada nama, saya tahu dari siapa, kemudian harapannya apa, kemudian nanti diklik publish. Oke, sudah tahu Bapak Ibu cara menuliskannya, nggih? Ya, jika sudah monggo awali dulu dengan nama, ya, kemudian apa harapannya, ya, kemudian kalau sudah ketikannya baru dipublish. Nah, baik, ini sudah ada dari ya dari Bu Hendra Ari Asih ini ya, dari ini Bapak atau Ibu Angga ya. Nggih. Semoga Latsar Angkatan 25 bisa lancar sampai selesai. Semangat terus dari akhir. Baik, diberi kesehatan pasti nggih. Kemudian ini belum ada yang menuliskan lulus ini Bapak Ibu ya. Bu, ini saya mau menuliskan lulus bisa nggak diedit? Bisa ya. Ini diklik titik 3 nanti bisa edit post. Ya. Kemudian ini dari Bu Awalia. Tuh khairun nisa, semoga Laksa Doni bisa kompak, saling bahu-membahu, gitu nggih, di awal hingga akhir. Nah, ini sudah nih dari Asyaful, ya, ini Pak Sekretaris 1 ini. Semoga bisa lulus tadi ya, tetap semangat, lulus lancar, gitu nggih, amin. Kemudian, nah ini ada nih dari Pak Habib nih. Semoga menemukan banyak hal yang lucu-lucu gitu katanya ya. Mungkin selama ini Pak Habib belum menemukan hal yang lucu ya Pak ya. Oke, monggo yang belum. paling Bu. Oh, pripun Pak? Oke. Baik, bisa lihat satu-satu, semoga bisa lancar dengan hasil maksimal pasti. Semua lulus dengan sukses tanpa halangan. Amin. Oke, semoga sehat ya. Pertama adalah kuncinya adalah sehat Bapak Ibu ya. Dia menerapkan ilmu yang dipelajari dan menjadi bekal untuk mengabdi. Ya, jadi ilmu yang dipelajari, saran saya bukan hanya saat ini Bapak Ibu saat menjadi peserta latsar, tapi selama nanti Bapak Ibu berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Ya, semoga teman-teman dan panitia diberikan kesehatan dan kelancaran sampai lulus. Amin. Ini pengajarnya nggak didoakan ini Bapak Ibu. Nggih, semoga dengan kelancaran menyelesaikan harapan, semoga tambah pinter gitu ya. Oh ya, ada nih Pak Bapak atau Ibu Zuhad ini ya, Siti Mariam lolos Latsar CPNS dengan memuaskan, bisa mengikuti Latsar CPNS dengan baik, sehat selalu dan lancar. Ya, di akhir Latsar lulus bersama ini, amin, dan bisa menjalankan tugas pokok di tempat masing-masing. Ya, sukses selalu. Baik, terima kasih. Dan bisa menghilangkan C-nya ya. Jika Bapak Ibu lulus nanti berproses ya C-nya hilang akan, tapi ada syarat Bapak Ibu ya. Semua ilmu, semua pembekalan, semua karakter yang sudah Bapak Ibu implementasikan selama Latsar, tolong terus diimplementasikan, terus diinternalisasikan selama Bapak Ibu menjadi pegawai negeri sipil ya, seperti itu nggih Bapak Ibu, sehingga tidak hanya saat CPNS, nanti saat C-nya hilang pembekalannya sudah tidak dilakukan lagi, itu jangan sampai ya.
Ini ada ini dari Barka, semoga dapat arahan dan bimbingan terkait format harian serta mingguan lebih jelas. Oh, ya kalau ini sudah tugas ya. Ini mungkin jurnal mingguan ya, jurnal mingguan itu sudah ada di PLC. Monggo nanti bisa dicek ya di PLC. Dari Pak Seno ini ya, ini yang Joko Suseno tadi ya, sehat dan kaya, amin. Kaya hati ya Pak Seno ya. Kemudian Pak Muiz, sehat selalu Bu Rizka, nggih, terima kasih, semangat bimbing kami semuanya. Dari Pak Sultan Bahaudin, semoga lancar, latsar berjalan dengan lancar, lulus dengan hasil yang baik, serta setelah selesai tujuan dari Aden Lasa dapat tercapai. Ya, nggih, hingga akhir mau didapatkan berkah manfaatnya. Ini pastinya, nggih, Bapak Ibu. Ya, para peserta semakin harmonis, ya, bisa sebagai ajang silaturahmi, nggih, Bapak Ibu. Ya, ini Pak Syukron, ini Bu Yosa ini lulus 100% tanpa halangan, selalu diberikan kemudahan dan kesehatan, dapat beradaptasi saya dan kelak dapat berkontribusi nyata. Nah, ini yang diharapkan ya, semua pembekalan selama latsar, nanti Bapak Ibu terus implementasikan, gitu, nggih. Ini dari Pak Fatah Khairul Haq ini mendapat bermanfaat, menguatkan sifat dan sikap saling berkolaborasi dan mendapat banyak pengalaman. Ini dari Pak semuanya lulus lancar sehat, dari Pak Mahfud Al Bahtiar ya, semoga kegiatan Lasa mendapatkan berkah, barokah dan ridho Allah. Amin. Diberikan kelancaran, kemudian dan lulus semua. Ini dari Pak Awes Al-Koroni diberi kelancaran tanpa halangan, mendapatkan kemanfaatan baik saat sedang ataupun sesudah latsar. Ini adalah doa-doa yang baik ya Bapak Ibu, harapan semoga semua harapan Bapak Ibu ya pada yang dituliskan gitu nggih pada pagi hari ini nanti dapat diijabahi oleh Allah gitu nggih. Amin. Semua sehat, lancar dan diberi kemudahan. Nah, ini ada dari Bu Arini Alfa. Semoga materi disampaikan secara jelas, menyenangkan dan interaktif ya. Bisa memahami materi dengan mudah, dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Semua sehat selalu sampai selesai dan lulus jadi PNS. Baik, ini semua memiliki harapan lulus, kemudian diberi kesehatan dan kelancaran. Monggo yang belum Bapak Ibu ya bisa berkontribusi. Ya, ini ada Bu Nusaibah, ada Pak Najib. Ya, semoga diberi kesehatan para peserta dan pemateri. Amin Bapak Ibu ya karena kami untuk pengajar ini juga setiap hari harus mengajar via Zoom meeting gitu nggih Bapak Ibu. Nggih. Baik, dari ya ini dari Bu Ratna selalu diberikan kesehatan, bisa mengikuti latsar CPNS dengan hasil yang maksimal, mendapatkan bekal untuk bisa menjadi ASN yang berkompeten dan berakhlak, ya berkontribusi baik. Jadi Pak Muiz sudah, kemudian ini ada di Pak Levi. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran selama mengikuti latsar. Iya, core value berakhlak ya. Nilai-nilainya nanti bisa Bapak Ibu implementasikan tidak hanya saat menjadi peserta latsar, tapi juga selama Bapak Ibu menjadi pegawai negeri sipil. Ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu menyelesaikan latsar ini dari Pak Langgeng Pangestu menyelesaikan latsar dan lulus ya sehingga C-nya menjadi PNS. Amin, amin. Kemudian Pak Moko kompak lancar semua lulus dengan sukses tanpa halangan. Ini ada Pak Feb, ya Pak Febri. Semoga berjalan lancar dengan hasil maksimal. Oke. Semuanya sudah Bapak Ibu, ini dari Pak Faris, lulus lancar, dari Bu Kania, dari Bu Intan, ini juga mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar, Pak Abdurrahman Fakih, oh Husnul Khotimah ini ya, lulus ya, dengan nilai yang baik dan bermanfaat pastinya, ya dari Pak Arifin. Oke, monggo Bapak Ibu yang belum merespon, ya, masih saya tunggu Bapak Ibu.
Saya hitung sudah 40. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi ya. Semoga harapan-harapan yang sudah Bapak Ibu tuliskan ya ini nanti dapat tercapai. Gitu, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Baik, itu untuk kontrak pembelajaran ya, tadi kewajiban, kemudian larangan, dan harapan sebagai salah satu kontrak pembelajaran ya, yang nanti ini berawal dari ide-ide dari Bapak Ibu, yang kemudian nanti juga harus disepakati, harus ditaati oleh Bapak Ibu semuanya di angkatan 25 ya, sehingga nanti tidak ada lagi suara-suara sumbang, misalkan nanti di sesama pengajar sama WI, oh kemarin saya ngajar di angkatan 25 kok ada yang A, B, C, itu semoga tidak terjadi nih jika Bapak Ibu komitmen dengan kontrak belajar yang sudah disepakati bersama. Nggih. Baik, itu Bapak Ibu nggih, dan nanti juga Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ya, nanti juga akan ada tugas kelompok ya atau semacam team building gitu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga dapat bekerja sama dengan baik, dia dapat berkolaborasi tadi sesuai dengan komitmen atau kontrak belajar ya, eh, dapat berkolaborasi, kemudian komitmen pembelajaran semua bisa disepakati dan akhirnya nanti Bapak Ibu juga akan harapan-harapan tadi yang sudah dituliskan, yang sudah dilangitkan gitu ya, sudah dituliskan itu dapat tercapai. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu nggih, yang dapat saya sampaikan ya di kegiatan atau di mata pelatihan dinamika kelompok. Beberapa tujuan dari kegiatan ini nggih sudah kita capai. Ada tadi perkenalan secara singkat, kemudian kita juga sudah membentuk apa namanya struktur organisasi kelas. Kemudian satu lagi Bapak Ibu eh, yang menjadi tugas Bapak Ibu adalah memilih kelompok, memilih ketua kelompok di masing-masing kelompok. Iya, monggo mau langsung di forum ini mungkin nanti dipimpin oleh ketua kelas dibantu oleh sekretaris boleh ya. Jadi Bapak Ibu untuk kelompoknya sudah jelas nggih, masing-masing kelompok nggih. Nggih, monggo. Ya, monggo masih ada waktu yang tersisa. Mohon kesediaannya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah terpilih ya tadi Pak Hasan, kemudian Pak Asfa, Asfa ya. Kemudian Bu Yosi ini tadi karena sudah menjadi apa namanya ketua sekretaris 1 dan sekretaris 2 di kelas besar di angkatan 24. Jadi nanti mohon tidak ditunjuk lagi menjadi ketua kelompok ya. Jadi monggo mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua dan nanti dibantu sekretaris ya, mungkin untuk membantu eh, membentuk ketua di masing-masing kelompok. Monggo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang kelompok pertama, yang kelas pertama, itu ada untuk memilih ketua, sistemnya mau penunjukan langsung monggo. Sistemnya mau tunjuk langsung atau gimana, teman-teman? Mohon izin Pak Ketua, Pak Hasan. Iya, menurut saya itu kan angkatan 25 sudah ada beberapa grup kan. Nah, mungkin dari Pak Hasan sendiri memilih saja biar tidak terlalu lama, mungkin seperti itu. Nanti biar koordinatornya bisa berkomunikasi dengan Pak Hasan seperti itu. Baik. Oke, mungkin ada saran yang lain tadi dari Pak Muhammad. Siapa tadi?
Khairun ya, Khairun Najib nggih. Tadi diperkenankan Pak Ketua langsung menunjuk langsung. Monggo mungkin dari yang lain bisa memberikan alternatif. Nggih, berarti dari usul dari Pak Heran tadi sudah disepakati nggih Bapak Ibu? Ya, Bu, sepakat. Ya, sepakat. Sepakat, Nggih. sepakat. Monggo Pak Hasan sebagai ketua kelas ya diamanahkan penuh ini untuk menunjuk masing-masing ketua di setiap kelompok. Monggo Pak Hasan. Baik, yang pertama di kelompok 1 kita Velvi Amirun Farsa. Ada Velvi Iya, Amrul baik. Fasa. Iya, baik, Pak. Ya, untuk sekretaris tolong dicatat Terus kelompok 2 ada Fatah Khairun Hak SAG. Mas Fatah. Hadir, Pak. Nah, sebagai ketua kelompok 2 ya, kelompok saya. Insya Allah. Jadi sekretaris sudah kelompok 2, kelompok 1 itu bentar. Satu Velvi. Nah, Pahlevi Amirul. Amirul. Kelompok 1 Amirul L. Yang 2 Fatah. Terus kelompok 3 Muhammad Kuwais Al-Qarni. Ya, hadir. Yap. Nah, ketua kelompok ya, Mas. Insya Allah, Pak Ketua. Kuwais. Terus yang keempat kelompok 4 ada Sukron Septiawan. Pak Sukron? Mas Sukron ada? Hadir Pak. Nah, ketua kelompok ya, Mas. Iya, insya Allah. Sukron. Oke. Sudah Baik. semuanya. Terima kasih. Pemilihan kelompok sudah selesai. Nanti koordinator atau ketua kelompok bisa saling memberi semangat, agar saling berkomunikasi agar kelompok kita bisa kompak dan lulus tepat waktu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik, terima kasih Pak Hasan nggih. Bapak Ibu, sedikit informasi nggih untuk tugas dari masing-masing ketua kelompok ya. Ini nanti adalah mungkin pertama merekod ya. Jadi nanti akan dijadikan co-host oleh panitia, kemudian nanti biasanya nanti merekod kegiatan pembelajaran ya selama proses pembelajaran. Boleh nanti untuk rekodnya nanti juga berbagi boleh, namun nanti monggo dari setiap ketua kelompok ya nanti yang berkoordinasi dengan
panitia. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk dinamika kelompok saya akhiri nih Bapak Ibu, atau sebelumnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan? Ya, setelah ini mungkin agenda Bapak Ibu ada kelas lagi sore ya untuk kebijakan ya. Ya, jadi seluruh rangkaian pada mata pelajaran ini semua tujuan sudah tercapai ya Bapak Ibu, sudah terpilih ketua kelas, kemudian kontrak belajar ya, tadi ada kewajiban, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bahkan harapan sudah Bapak Ibu penuhi semua, dan juga baru saja kita sudah membentuk untuk ketua di masing-masing kelompok ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Masih ada? Boleh dengan raise hand atau langsung di unmute boleh. Oke, baik jika belum Bapak Ibu nggih di hari ini materi-materi yang disampaikan masih materi penunjang gitu nggih. Nah, mungkin mulai besok pagi itu nanti sudah fokus dari materi untuk materi pembelajaran nggih besok pagi di agenda 1, nanti berikutnya agenda 2, agenda 3, dan nanti di pembimbingan atau coaching untuk rencana aktualisasi. Itu nggih secara garis besar Bapak Ibu pola pembelajaran pelatihan dasar melalui Zoom meeting. Nanti Bapak Ibu bertemu secara klasikal di hari ke-63, 64, dan 65 untuk melakukan seminar laporan aktualisasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cek panitia mungkin Mbak Dwi. Ya. Oke, siap Bu Rizka. Monggo Iya. jenengan kalau menyudahi nanti saya tinggal dulu sama teman-teman di Oh iya. peserta. Yes. Nanti kita ada beberapa hal yang perlu Baik. disampaikan. Saya akhiri nggih, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Baik, izin Le, Bapak Oke, Ibu. terima kasih Bu Dwi. Rizka. Iya, sampai berjumpa lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Kita ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan dulu, biar nanti running pembelajaran sudah tidak ada banyak pertanyaan dan kendala. Sebentar, beri saya waktu beberapa menit. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mohon untuk luangkan waktu sejenak ya. Kita perlu menekankan beberapa informasi yang barangkali nanti akan sangat membantu jalannya kegiatan pembelajaran di Angkatan 25. Oke, yang pertama kami sampaikan setiap hari di jadwal. Bapak Ibu semuanya sudah download jadwal ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham cara membaca jadwalnya ya? Sampun, Bu. Oke, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang saat ini belum berhasil menggunakan background, nanti setelah ini silahkan diutak-utak bagaimana caranya. Bukannya kita nggak mau tahu atau apa, tapi karena ini adalah bentuk dari disiplin dan kewajiban dari Bapak Ibu, silahkan diupayakan bagaimana caranya agar background bisa terpasang gitu ya. Karena kegiatan latsar ini adalah kebutuhan dari Bapak Ibu sebagai CPNS menuju ke PNS. Jadi silahkan luangkan segala waktu, pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Diikuti semua aturannya, kemudian disimak secara baik-baik berbagai hal yang barangkali nanti itu menjadi reminder pribadi Bapak Ibu, tidak perlu orang lain mengingatkan lagi, gitu ya. Kemudian untuk kendala-kendala jaringan, karena ini Zoom meeting sifatnya adalah wajib, jadi setelah ini nanti pembelajaran berlangsung, harapannya sudah tidak ada lagi
kendala berarti kaitannya dengan jaringan. Jadi nanti kalau ini kan sebagai uji coba ya, kira-kira ini stabil atau tidak, soundnya aman atau tidak dan lain sebagainya. Tadi sudah cek-cek sound masing-masing, perkenalan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara ngecek tadi ya. Berarti aman semua, nggak ada kendala, hanya beberapa tadi. Nanti dipastikan lagi berada di tempat yang jaringannya stabil, kemudian tidak ada gangguan yang berarti, dan support untuk Zoom meeting. Artinya Bapak Ibu bisa terlihat kehadirannya di ruang Zoom meeting ya, karena ini adalah salah satu komponen yang penting dalam penilaian, yaitu kehadiran. Jangan lupa lakukan presensi, karena beberapa hal kemarin kaitannya dengan presensi, ada yang lupa absen dan lain sebagainya, sedikit tertolong dengan wajahnya yang terekam di ruang Zoom meeting. Tapi ini tidak menjadi alternatif yang baik sebenarnya, cuma ini menolong saja. Jangan lupa Suara hilang, Bu. Hilang, suaranya hilang. Cek. Kecil, Bu, Terdengar? suaranya kecil sekali. Oh iya, orangnya besar padahal. Oke, gimana? Sudah terdengar? Ya, Bu. Sudah lumayan, ya. Bu. Lanjut ya. Apalagi tadi saya lupa. Sampai mana tadi? Oke, Zoom ya, aman ya. Pokoknya absen sesuai instruksi, jangan lupa absen setiap hari di BLC. Kalau lupa itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kami, karena ini adalah kewajiban Bapak Ibu ya. Jadi nanti janganlah tanya, Bu, saya lupa absen gimana ya? Ya gimana ya gitu ya. Jangan lupa absen. Nanti saling mengingatkan. Teman-teman di masing-masing kelompok sudah ada grupnya kan? Sudah ada ketua kelompoknya, tadi sudah terpilih. Ketua kelompok silakan mengkoordinir dengan baik, dibantu dengan sekretaris. Kalau perlu digilir setiap hari, siapa yang bertugas untuk nutuk pentongan ya. Oh, masuk Zoom, absen, tugas gitu-gitu ya. Jadi silakan disepakati bersama bagaimana biar jalannya Latsar ini lancar, kemudian tidak ada yang tertinggal dalam hal upload tugas, kemudian pemenuhan tugas-tugas yang lain, dan juga hal-hal yang memang diperlukan. Jadi silakan saling mengingatkan. Tidak ada persaingan, tidak ada paling baik dan paling juara gitu ya. Semuanya harapannya dengan hasil yang baik dan lulus semuanya. Karena tidak ada peringkat-peringkat ya. Yang penting tujuan kita adalah Latsarnya selesai, semuanya lulus, bisa menyandang gelar PNS dengan sama semuanya. Itu kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan ritual pagi ya. Kalau ada jadwal sinkronus, sinkronus itu berarti tatap muka dengan Zoom meeting ya. Jadi sudah bisa dipegang jadwalnya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan dari jadwalnya dulu? Coba dibaca-baca dulu sekilas, hanya 3 lembar ya. Silahkan dibaca mana yang sekiranya perlu dibahas di jadwal. Tadi katanya udah paham ya, cara bacanya ya, aman berarti. Oke, untuk hari ini agendanya dinamika kelompok sudah, ini kita tukar jadwalnya dari yang semestinya jam 13 maju menjadi jam 9. Kemudian nanti dilanjutkan materi kebijakan dan MTSL nanti nunggu info atau arahan. Yang keterangannya adalah pejabat atau pimpinan ini berarti nanti menunggu info di grup ya, akan dilaksanakan kapan, jam berapa, dan melalui link Zoom meeting yang mana. Biasanya kalau pejabat atau pimpinan ini materi kebijakan nanti link Zoom-nya pakai link Zoom yang umum ya, yang lain yang tadi pagi dipakai untuk overview. Tapi untuk pembelajaran setiap harinya link Zoom-nya sama pakai yang ini. Jadi silakan nanti di bintang atau nanti saya sematkan di grup ya, biar tidak tertimpa-timpa. Jadi link Zoom setiap hari pembelajaran pakainya ini. Kalau pembelajaran ya, di situ ada keterangannya pembelajaran kelompok, berarti pakainya link Zoom ini. Nah, Bapak Ibu, hari kedua besok Selasa saya jelaskan ya, ada jadwal sinkronus berapa? 2 JP ya. 2 JP. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian kelompok 3 dan 4 jam 9.30 sampai jam 11.15. Pengajarnya kodenya 25A untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
Kemudian kelompok 3 dan 4, 25B. Nah, itu cara bacanya di bawah dicek. 25A itu siapa? Ada Bu Rizka. 25B ada Pak Dr. Haji Mustafirin ya. Jadi nanti yang di 12 dengan Bu Rizka, yang di 34 dengan Pak Mustafirin. Gitu. Kemudian di sini ada tugas individu dan juga tugas kelompok karena ada asinkronus 7JP juga ya. Biasanya ini untuk penugasan. Jadi tugas individu nanti kewajibannya adalah masing-masing dari teman-teman untuk mengupload tugasnya di PLC. Kalau tugas kelompok ini nanti kewajibannya adalah per kelompok. Biasanya kalau di agenda 1 akan dibuat kelompok kecil. Dalam kelompok ada kelompok lagi dibagi 2, kelompok 1 dibagi 2, kelompok 2 dibagi 2 dan seterusnya. Ini nanti yang upload siapa? Yaitu ketua kelompoknya atau salah satu saja. Tidak semuanya. Salah satu upload di ruang yang sudah disediakan di PLC. Semuanya sudah bisa masuk di PLC ya di kelas Latsar angkatan 25? Ada yang belum? Sudah. Sudah aman, harusnya sudah. Ini semuanya teman-teman IT-nya oke semua, sudah budaya literasinya sudah luar biasa ya. Jadi pasti akan berusaha bagaimana caranya biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu untuk jadwal ya. Cara bacanya seperti itu. Jadi kalau sinkronus berarti Zoom. Kalau asinkronus berarti nanti ada pembelajaran mandiri dan juga penugasan. Kemudian setiap hari, setiap ada jadwal sinkronus, Bapak Ibu punya kewajiban untuk hadir di Zoom meeting semuanya. Semuanya di pagi hari. Kalau sebelum-sebelumnya kita biasanya di angkatan sebelumnya ya, di angkatan sebelumnya ini saya sampaikan, karena pembelajaran kelompok 1-2 itu dimulai pukul 8, jadi kita untuk ritual pagi kita mulai jam 8 kurang 5 menit. Jadi jam 7.50 itu semuanya sudah berada di Zoom meeting untuk persiapan. Kita ada doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Kemenut. Nah nanti teknisnya ketua kelas Pak Hasan ya? Pak Hasan mana Pak Hasan? Pak Hasan Mas Ngudi. Oke Pak Hasan, sekretarisnya siapa Pak? Ya. Sekretaris Abdul Gulam, sekretaris 1, dan sekretaris 2 Roisa Yunita. Oke, nah tolong dicatat ya, tolong dicatat. Jadi untuk setiap harinya, setiap di ritual pagi, silakan nanti teknisnya mau dijadwal seperti apa boleh. Kita ada petugas apa ya, MC ya istilahnya ya, MC. Kemudian pembaca doa, kemudian nanti operator yang menayangkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Kemenut. Nanti untuk linknya saya share ya untuk link lagunya. Jadi setiap pagi jam 7.50 semua berada di Zoom meeting, maksimal jam 7.55 kita sudah mulai untuk mengawali dengan doa bersama. Urutannya ya, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kemenang, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu jam 8 semuanya selesai, lanjut di kelompok 1-2 untuk pembelajaran, tetap berada di Zoom meeting, kelompok 3-4 bisa meninggalkan Zoom meeting untuk nanti kembali lagi sesuai dengan jadwal. Nah itu nanti silahkan teknisnya mau bagaimana, monggo saya serahkan kepada pengurus kelas yang tadi sudah dibentuk. Mau digilir setiap hari berganti orang atau bagaimana silahkan. Untuk adilnya barangkali nanti bisa digilir per kelompok. Kelompok 1 siapa yang jadwalnya siapa, kelompok 2 jadwalnya diserahkan ke siapa dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk yang ritual pagi. Kemudian ada nih lagi, kalau udah masuk pembelajaran nanti ada laporan ya, laporan di masing-masing kelompok kepada pengajar yang mengampu. Jadi laporan sebelum pembelajaran nanti silahkan ketika panitia sudah masuk, pengajar sudah masuk, teman-teman yang di kelompok itu memastikan anggotanya semuanya sudah ready ya, sudah siap. Kalaupun belum nanti berarti teman-teman semua bertanggung jawab untuk ngopiak-ngopiak temannya yang belum bisa bergabung. Kalau sudah waktunya dimulai, ada laporan kepada pengajar, berapa teman-teman yang hadir, berapa yang belum hadir, dengan alasan apa, kemudian disampaikan telah siap mengikuti pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 misalnya. Gitu ya. Oke, dicatat ini semuanya punya kewajiban yang sama, hanya nanti titik beratnya di ketua kelompok untuk mengaturnya ya. Itu kemudian
Kaitannya dengan apa lagi ya? Penugasan tadi sudah, kemudian ritual pagi sudah, laporan sudah, apa lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya ingat-ingat? Tanya, Mbak. Ya, Pak Muhammad Asyaful Ghulam. Gimana, Pak? Itu untuk absen kita yang pusaka itu tetap berjalan atau enggak, Mbak? Pusaka absen aja, Pak. Nggak apa-apa kalau di instruksi dari kantornya untuk absen, udah aja. Kalau ini kan kita di BLC ya, absennya ya. Kalau jenengan Nggih. statusnya dibebas tugaskan, nanti ditanyakan aja ke bagian kepegawaiannya perlu absen di pusaka atau tidak. Terima kasih. Iya. Oh iya, saya ingat. Nanti ya, setiap pembelajaran atau Zoom apapun kan berarti tadi sudah disampaikan Bu Rizka, harus ada yang merekod pembelajaran. Nah, selain ada petugas tadi, MC doa dan juga operator, berarti ada satu lagi yang bertugas untuk merekod pembelajaran. Ini nanti fungsinya untuk Bapak Ibu di jurnal mingguan ya. Nanti ada upload jurnal tuh yang link YouTube dan lain sebagainya kaitannya dengan pembelajaran. Nah, nanti silakan dibagi siapa yang pas pembelajaran itu untuk bertugas merekod, nanti dilaporkan kepada panitia biar kami bisa mengatur nama yang bersangkutan menjadi co-host untuk bisa merekod pembelajaran. Kalau pas merekod, bertugas record jangan lupa nanti kalau sudah selesai Zoom jangan langsung matikan komputer ya. Recording terus selesai itu nanti biasanya convert dulu sampai 100% baru selesai. Karena yang sudah banyak yang kendala itu langsung dimatikan atau laptopnya tidak ditunggu dulu beberapa saat, akhirnya convertnya gagal jadi rekaman Zoom-nya tidak ada. Tuh, jadi nanti silakan teknis-teknis seperti itu harus bisa Bapak Ibu apa selesaikan di awal, jangan sampai nanti pas jalan lu lupa lu nggak bisa gitu-gitu ya. Ini perlu saya sampaikan di awal. Terus ada lagi yang mau tanya sambil saya ingat-ingat lagi. Udah agak nge-lag soalnya. Apa yang mau ditanyakan? Mbak Ida? Nggak ada ya? Oke. Itu mungkin setiap pagi ya, jangan lupa ya. Jadwal dibaca terus, jangan sampai tertinggal. Kemudian masalah apa seragam, seragam aman ya, semuanya sudah paham ya. Ya tidak ada yang bertanya, Bu, kalau pas asinkronus berarti boleh pakai jilbab motif gitu ya, karena nggak Zoom kan? Tidak ya, tetap sesuai dengan ketentuan, karena Bapak Ibu statusnya sebagai peserta latsar. Ya, selama menjadi peserta latsar, berarti Bapak Ibu mengikuti ketentuan pakaian yang ada. Baik itu nanti ada apa kegiatan pagi ya, dari bangun pagi ibadah ya nggak harus pakai jilbab putih atau peci, ya peci pakai ya karena sholat subuh dan lain-lain ya. Nggak harus pakai jilbab putih sholat subuhnya, tapi maksudnya nanti ketika hormat bendera, apel dan seterusnya itu berarti tetap berseragam sesuai dengan ketentuan. Itu ya. Ya cukup. Selalu simak grup ya, jangan pernah abai dengan grup karena informasi-informasi terbaru terkait dengan perubahan ataupun hal-hal lain yang penting akan kami sampaikan di grup. Kemudian setelah ini ketua kelas, kemudian ketua kelas dan ketua kelompok. Silakan japri saya sertakan nama dan apa kelompok berapa. Nanti saya save kontaknya untuk memudahkan koordinasi hal-hal teknis yang biar cepat gitu ya. Karena saya kan tidak tergabung di WA grupnya kelompok ya. Jadi nanti koordinasi saya dengan ketua kelompoknya bila ada info-info spesifik di kelompok bukan di kelas. Kalau di kelas nanti saya sampaikan ke Pak Ketua kelas. Gitu? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada hal-hal yang membingungkan lagi? Oh, Mbak siapa? Febrianta Surya. Mbak apa Mas ini? Mas Pak, Mas Bu. Iya. Jadi Oke. mau tanya Gimana? terkait jurnal weekly mingguan itu apakah sesuai dengan jadwal yang tadi atau setiap hari dari hari apa sampai hari apa gitu. Untuk weekly apa ya? Weekly learning journal. Nah ya, jurnal mingguan ya. Ya. Jurnal mingguan itu sesuai dengan jadwal.
Jadi kalau Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Nanti kecuali ada instruksi dari panitia atau dari penyelenggara bahwa dilaksanakan sampai hari Sabtu misalnya gitu. Kalau tidak berarti sesuai dengan jadwal pembelajaran. Itu. Udah? Nggak ada lagi? Oke, jelas ya. Oke, sebelumnya, bentar saya cek lagi. Jadi nanti berarti yang record sudah bisa ini ya, convert dan juga linknya nanti dibagikan ke ketua kelompoknya masing-masing untuk bisa di resume ya. Sebentar sebelum saya tutup ada. Oke, sebenarnya sudah nggak ada ya, cukup ya. Nanti kalau ada info-info terbaru kami sampaikan melalui Zoom, melalui WA Group, melalui WA Group. Nanti jangan lupa pembelajaran selanjutnya di agenda materi kebijakan sesuai dengan jadwal yang sudah di-share di grup ya, di WA. Ada perubahan jam sekian itu, nanti silahkan dengan link yang berbeda, linknya sudah di-share juga ya. Jadi besok pagi ketika join pakainya link yang ini, karena ini pembelajaran kelas. Kalau nanti agenda dengan materi kebijakan itu pakai linknya, link yang tadi overview. Itu terima kasih waktunya. Kita punya tugas bersama untuk menyelesaikan latsar ini selama 65 hari ke depan dengan barangkali Bapak Ibu memang harus sedikit bersusah payah ya nanti mengatur waktu, kemudian mengatur segala hal yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan latsar, entah itu perangkat, entah itu pekerjaan dan lain sebagainya. Yang penting pesan saya upayakan segala sesuatunya ini dengan maksimal karena latsar ini sekali seumur hidup untuk Bapak Ibu dan ini kaitannya dengan nasib hidup Bapak Ibu di pengabdian ya. Nanti yang menentukan bisa lepas C-nya atau tidak adalah kegiatan latsar ini. Jadi tidak ada yang mudah memang, tapi kalau dilakukan dengan niat untuk kebaikan, insya Allah nanti dipermudah segala urusannya. Jaga kesehatan karena beberapa hari ke depan barangkali akan banyak kegiatan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, kemudian tidak ada hal yang berarti, semuanya teman-teman lancar semuanya ya, kompak ya, saling mengingatkan, saling menjaga, dan juga kita komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan latsar ini dengan baik. Begitu dari saya, nanti teman-teman panitia yang lain akan menyusul bergabung di Zoom karena saat ini juga sedang bersamaan dengan Zoom pembelajaran di angkatan sebelumnya. Begitu teman-teman, terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.